Oke lah Ces, welcome back di channel Vijinti. Yap, kali ini kita akan lanjut ngebahas light novel Kona Kawaii Inajuke part 2-nya. Nah, berhubung video part 1 kita akhirnya sudah lepas dari yang namanya dolar kuning, jadinya aku usahain lah untuk family friendly beberapa video ke depannya ya Ces. Nah, ntar kalau udah aman barulah kita agak barbar lagi kayak dulu, oke? Nah, pembahasan part 2-nya ini akan merangkum chapter 2 dari volume 1-nya. Nah, berhubung ada 6 chapter di volume 1-nya, so kita nantinya akan bahas satu chapter lah per satu part. Jadi nantinya pembahasan light novel ini akan sampai 6 part. Jadi biar nggak banyak lah yang ke-skip dan juga kalian bisa lebih menikmati ceritanya, oke? Bella seperti biasa sebelum lanjut ke pembahasannya, aku mau ngingetin kalian lah Ces, untuk subrek channel kecil kita ini kalau kalian suka dengan konten-konten pembahasan kami. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke akun Instagram kami, karena di situ kami ada bahas mengenai fakta-fakta menarik terkait anime dan juga light novel. Oke lah, no bacot no debat, kita langsung gas ke pembahasannya. Nah, kita lanjutkan setelah Christina dan Kota membentuk aliansi kerjasama untuk membatalkan pertunangan mereka. Yang dimana, di akhir pembahasan part 1 kita waktu itu, diketahui ternyata Christina hanya berpura-pura ingin membantu Kota. Karena faktanya, ia sendiri tidak ingin membatalkan pertunangan tersebut. Kenapa kalau kalian tanya? Ya simpelnya, si Christina ini udah sempat jatuh cinta duluan kepada si Kota. Karena hanya si Kota lah satu-satunya pria yang tidak tergiur oleh harta dan tulus memandang Christina sebagai wanita. Nah namun kalau kalian tanya juga, kenapa si Christina ini nggak mau berterus terang dan malah memilih untuk berpura-pura membantu Kota dalam membatalkan pertunangan mereka? Ya karena si Christina ini ingin memilih cara yang aman untuk mendapatkan hati si Kota. Nah dari part 1-nya Ces, kita diberitahu kalau Kota hanya ingin menikahi orang yang ia cintai. Nah saat Christina mengingat perkataan Kota tersebut, Christina sadar kalau sekarang Kota belum mencintainya. Itu sebabnya ia tidak ingin jujur sekarang kepada Kota karena pasti Kota akan menolak cintanya. Mengingat Kota juga sudah memiliki seorang pacar yaitu Hisame Tojo. Nah jadi si Christina ini kayak muter otak gitulah. Dia sengaja berpura-pura setuju untuk membatalkan pertunangan mereka. Namun sebenarnya si Christina ini hanya menggunakan alasan kerjasama mereka agar bisa terus dekat dengan Kota. Karena kalau sekedar sebagai partner kerjasama, ia akan bisa terus berada di sisi Kota. Nah disinilah Christina akan berusaha mati-matian mendapatkan hati Kota dan berusaha untuk merusak hubungan Kota dengan pacarnya. Nah nanti kalau si Kota udah suka sama si Christina, barulah ia akan jujur kalau ia jatuh cinta kepada Kota. Jadi begitulah kira-kira rencana asli si Christina. Nah kalau ada dari kalian yang bilang si Christina ini pelakor, aku nggak peduli. Udah saatnya rambut kuning yang menang. Pokoknya admin Vijinti mendukung Christina. Selagi lampu masih kuning, gas terus Christina. Patahkan kutukan rambut pirang yang kalah. Udah bosan aku rambut hitam terus yang menang. Hidup Christina merdeka. Iya, sorry kebawa suasana Ces. Oke lanjut. Simpelnya si Christina ini nggak mau menyerah lah untuk Kota. Karena bagaimanapun si Kota ini merupakan cinta pertamanya. Jadi dia pengen lah perjuangin sebisa mungkin. Kira-kira gitulah. Nah lanjut. Dilanjutkan setelah keesokan harinya, tepat setelah hubungan kerjasama mereka terbentuk. Nah otomatis status mereka berdua sekarang ialah partner. Sehingga Christina bisa dengan bebas terus berada di sisi Kota. Dan Kota juga bisa aman berdua dengan Christina karena tidak akan terhitung sebagai selingkuh. Jadi ya mirip-mirip teman with benefit gitulah. Oke kemudian di pagi hari saat Kota bangun, ia tersadar kalau Christina semalam tertidur di rumahnya. Karena kemarin malam mereka sempat mengadakan pesta perayaan terbentuknya aliansi kerjasama mereka. Nah karena mereka makan dan minum sampai cukup larut, akhirnya tanpa sadar, Christina pun tertidur di rumahnya Kota. Itulah yang Kota sadari pertama saat ia bangun pagi ini. Nah namun, ia tidak terlalu keberatan mengingat hubungan mereka tak lebih hanya sekedar partner dan sekarang mereka juga sudah memiliki tujuan yang sama. Kota pun memutuskan untuk melanjutkan tidurnya sebentar lagi. Nah namun, tiba-tiba teriakan yang keras terdengar dari kamar di mana Christina sedang tidur. Kota pun sontak kaget dan langsung berlari ke arah Christina. Nah di situ, Christina sudah terduduk sambil sedikit panik karena dompet berisi uang segepok miliknya sudah hilang. Nah Kota yang mendengar itu pun otomatis juga ikut panik karena ia takut dituduh
mengingat hanya dia dan Christina yang berada di rumah tersebut. Namun Christina langsung membantah hal tersebut karena ia percaya kepada Kota. Kota pun sedikit lega karena Christina mempercayai dirinya. Namun di satu sisi ia masih panik karena uang segepok milik Christina yang hilang tersebut merupakan uang yang nantinya akan membantunya untuk kencan dengan pacarnya Tojo. Dalam artian, jika Christina kehilangan uangnya, maka Christina tidak akan bisa membantu Kota lagi dalam hal finansial. Kota pun seketika terdiam stres karena rencana kencan indah yang ia sudah bayangkan seketika runtuh dan malahan ia harus kembali bekerja paruh waktu agar bisa mendapatkan uang. Nah, namun Kota di situ malah lebih memperhatikan keadaan Christina terlebih dahulu daripada keadaannya. Kota terlihat sedikit khawatir apakah Christina terluka atau semacamnya. Nah, Christina yang melihat kalau Kota peduli terhadap dirinya, seketika mencoba menahan senyumnya karena tidak ingin merusak suasana. Christina pun kemudian menyuruh Kota untuk bergegas pergi ke sekolah dan membiarkan urusan tersebut kepadanya. Nah, Kota awalnya tidak mau meninggalkan Christina sendirian di rumah, apalagi setelah kemalingan seperti tadi. Namun Christina di situ memaksa Kota untuk pergi karena bagaimanapun rencana mereka ialah untuk membuat Kota bertunangan dengan pacarnya Tojo, yang dimana mereka hanya bisa bertemu di sekolah. Jadi kalau Kota tidak datang ke sekolah, maka rencana mereka akan semakin tertunda nantinya. Kota yang mengerti itu pun akhirnya memutuskan untuk segera bersiap-siap dan bergegas pergi ke sekolah meninggalkan Christina di rumah. Oke, kemudian setelah beberapa saat setelah kepergian Kota, Christina yang tengah sendiri di rumah kembali mendatangkan pelayan pribadinya secara diam-diam. Oh iya, di akhir video kita sebelumnya, aku juga udah ceritain lah kalau si Christina ini punya pelayanan pribadi yang diberi tugas oleh Christina untuk menyelidiki pacarnya Kota, si Tojo. Ingat kalian kan? Nah, saat Kota sudah pergi, disinilah Christina seakan membuka topengnya. Ternyata nih Ces, si Christina tadi hanya berbohong kalau uangnya sudah hilang. Hal itu dilakukan Christina karena ia ingin melihat reaksi Kota dan juga karena Christina ingin secara tidak langsung membatalkan kencan Kota dengan pacarnya. Nah, kemudian setelah Christina tersenyum puas, ia tiba-tiba langsung memerah malu bahagia karena tadi Kota sangat peduli terhadapnya. Christina pun sadar kalau ia sudah sangat amat mencintai Kota, bahkan sampai ia tadi hampir tidak bisa menahan dirinya karena tersenyum kesenangan. Nah, kemudian pelayan pribadinya Christina masih sedikit heran mengapa Christina tidak jujur saja terhadap perasaannya kepada Kota. Christina pun akhirnya terpaksa menjelaskan rencana lengkapnya kepada pelayannya tersebut agar ia mengerti mengapa informasi mengenai Tojo sangat diperlukan dalam rencananya. Setelah mendengar penjelasan dari Christina, pelayan pribadinya tersebut pun mengangguk setuju dan siap melaksanakan tugasnya. Oke, kemudian dilanjutkan saat Kota sudah sampai di sekolah. Saat Kota sedang berjalan memasuki kelas, ia melihat banyak siswa yang sedang berkerumun di sana. Nah, perasaan Kota sudah mulai tidak enak karena apa yang ada di sana pasti persis dengan apa yang dipikirannya sekarang. Ya, pacarnya si Tojo sedang ditembak oleh pria lain. Nah, faktanya nih Ces, Tojo sangat populer di sekolah mereka. Mengingat Tojo merupakan murid dengan kecantikan luar biasa dan juga sangat cerdas dan juga sangat atletis. Ya, pakai lengkap lah. Cih, muncul juga dia, si heroin rambut hitam. Slow, hati admin Vijinti tetap bersama dengan Christina. Oke, lanjut. Kota pun memutuskan untuk mendekati kerumunan tersebut. Dan ya, seperti biasa, Tojo dengan cuek dan dingin menolak pria yang menembaknya tersebut. Faktanya juga nih Ces, si Tojo ini udah sering kali lah ditembak oleh anak cowok di sekolah tersebut. Itu makanya pemandangan tadi itu udah sering lah dilihat oleh Kota. Sekalipun ia sudah pacaran dengan Tojo, namun ia masih khawatir kalau Tojo bisa saja menerima cowok lain dan putus dengannya. Kegelisahan pun mulai menghampiri perasaan Kota. Kemudian dilanjutkan saat jam pelajaran. Kota masih terdiam mengingat kejadian tadi pagi. Ia masih takut kalau Tojo akan dicuri oleh pria lain. Karena si Kota dan si Tojo ini merahasiakan hubungan mereka di sekolah. Itulah sebabnya para pria lain terus-menerus datang tanpa henti mengakui perasaan mereka terhadap Tojo. Nah, kemudian saat masih bengong terdiam, tiba-tiba Tojo datang menghampiri Kota. Tojo meminta bantuan Kota untuk membantunya mengangkat beberapa peralatan, mengingat ia adalah ketua kelas. Kota yang masih terkejut pun mau tak mau mengikuti permintaan Tojo. Mereka pun segera pergi ke ruang peralatan berdua.
Nah, setelah tiba di ruangan dan berduaan, tiba-tiba Tojo bertanya kepada Kota mengapa ia terlihat sedikit berbeda hari ini. Kota pun memutuskan untuk langsung berterus terang kepada Tojo kalau ia khawatir jika Tojo direbut oleh pria lain. Nah, mendengar itu, Tojo dengan wajah dinginnya berkata kalau itu tidak akan mungkin. Tojo berkata kalau ia hanya akan menerima satu pengakuan cinta saja, yaitu dari Kota. Dan sejak itu, ia berjanji kalau ia tidak akan menerima pengakuan cinta dari cowok lain. Nah, mendengar pernyataan dari Tojo barusan, Kota pun spontan berkata kalau begitu, maka ia dan Tojo akan bersama selamanya. Nah, Tojo yang mendengar itu seketika terdiam memerah setelah mendengar kata selamanya. Mereka pun akhirnya kembali ke kelas sambil terdiam malu satu sama lain. Oke, kemudian setelah kembali di kelas, tiba-tiba guru wali kelas mereka memberi pengumuman kalau akan ada murid pindahan baru yang akan bergabung ke kelas mereka. Nah, mendengar pengumuman tersebut, perasaan Kota seketika tidak enak. Dan yap, murid pindahan baru tersebut ialah Christina Westwood. Christina datang dengan riang memasuki kelas dan memperkenalkan dirinya. Para murid pun seketika terkesima sekaligus bahagia karena ada seorang selebritis di kelas mereka. Di sisi lain, Kota menjadi pucat kaget karena bingung apa yang sedang direncanakan oleh Christina. Christina pun seketika langsung mengajak Kota untuk membantunya memperkenalkan lingkungan sekolah kepadanya. Nah, Kota sebagai perwakilan kelas tidak bisa menolak permintaan Christina. Nah, namun di Chess, Christina tidak hanya mengajak Kota namun juga mengajak Tojo. Christina sengaja ingin memberikan ruang agar Kota dan Tojo bisa memiliki waktu bersama lebih banyak. Ya, biarpun si Christina ini hanya berpura-pura membantu, cuman setidaknya dia ingin menunjukkan kepada Kota kalau ia memang partner yang baik. Sekalipun Christina harus menahan cemburu karena Kota malas makin dekat dengan Tojo nantinya. Oke, kemudian Tojo pun juga mau tak mau terpaksa mengikuti permintaan Christina. Mereka pun pergi keluar bertiga mengitari gedung sekolah. Nah, saat berjalan bertiga, Christina sedikit kesal melihat Kota yang tidak berani berbicara dengan pacarnya sendiri. Christina pun mencoba mengkode Kota, namun Kota menjawab kalau ia tidak berani. Christina pun mau tak mau harus berusaha sedikit lebih keras agar Kota berani mendekatkan diri dengan Tojo. Nah, tak lama kemudian mereka sampai di sebuah klub yang dimana Tojo merupakan anggota dari klub tersebut, yaitu klub merangkai bunga. Nah, saat memasuki ruangan klub tersebut, Christina dengan riang mengitari seisi ruangan seakan ia sudah sangat tertarik dengan klub tersebut. Christina pun dengan cepat langsung memutuskan kalau ia ingin bergabung dengan klub tersebut. Dan alasan ia ingin bergabung karena ia sangat menyukai nuansa tradisional Jepang di ruangan tersebut. Nah, saat mendengar alasan tersebut, Kota seketika menyambung seakan meminta maaf dengan kesal terhadap Christina kalau ruangan di rumahnya juga sama-sama bernuansa tradisional Jepang. Nah, jadi simpelnya si Kota ini, Cis, mengira kalau si Christina itu tadi sedang menyindir rumahnya si Kota. Padahal tidak. Dan malahan setelah Kota berkata demikian, suasana pun seketika menjadi cekam. Disinilah Kota sadar kalau ia sudah keceplosan berbuat kesalahan yang sangat fatal. Nah, mendengar perkataan Kota barusan, Tojo langsung dengan cepat menyambung dan bertanya, mengapa bisa Christina bisa tahu mengenai keadaan rumahnya Kota? Kota yang mendengar pertanyaan tersebut seketika mati terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Namun Christina yang menyadari situasi gawat tersebut langsung menjawab kalau ia dan Kota ialah tetangga, sehingga ia sering bermain di rumahnya Kota, tentunya saat ayahnya Kota sedang ada di rumah. Nah, mendengar pembelaan dari Christina, Tojo pun seketika menjadi sedikit tenang dan langsung diam. Kota pun seketika langsung lega karena diselamatkan oleh Christina barusan. Oke, kemudian dilanjutkan saat dalam perjalanan pulang. Di sini, Kota berhasil membujuk Tojo untuk pulang bersamanya. Saat dalam perjalanan, Kota pun dengan spontan langsung meminta maaf kepada Tojo. Kota meminta maaf karena tidak ingin ada kesalahpahaman. Tojo pun mencoba mengerti hal tersebut dan memaafkan Kota. Nah, namun, Tojo masih sedikit kesal karena Kota masih memanggil Tojo dengan nama keluarganya. Sementara, Kota sudah memanggil Christina dengan nama aslinya. Mendengar itu, Kota pun seketika terdiam sebentar karena malu dan akhirnya mencoba memanggil Tojo dengan nama aslinya yaitu Hisame. Nah, mendengar namanya disebut,
Tojo pun seketika memerah malu dan berusaha memanggil Kota dengan nama aslinya juga. Mereka berdua pun saling latihan memanggil nama asli masing-masing sambil memerah malu dalam perjalanan pulang. Oke, kemudian di sisi lain, Christina yang sudah pulang duluan sedang berada di sebuah taman dan menunggu informasi dari pelayan pribadinya. Nah, di sini ternyata pelayan pribadinya Christina berhasil mendapatkan informasi menarik dan penting mengenai Tojo. Diketahui, ternyata pemilik gedung di mana restoran ramen milik ayahnya Kota berada ialah kakeknya si Tojo. Jadi kayak kakeknya si Tojo ini ialah tuan tanah di gedung tersebut. Dan satu lagi nih Ces, fakta atau plot twist menarik lagi. Ternyata si Hisame Tojo ini juga memiliki seorang tunangan. Itulah sebabnya Tojo tidak mau identitas hubungannya dengan Kota terbongkar di sekolah. Karena ia tidak ingin orang tuanya tahu kalau ia sudah punya pacar, padahal sudah bertunangan dengan orang lain. Nah, kalau kayak gini ceritanya Cis, aku berani bilang kalau si Christina bukan pelakor. Kenapa? Karena ya Christina itu kan tunangan sahnya si Kota. Dan kalian juga tahulah, lebih tinggi yang namanya tunangan daripada pacaran, ya kan? Otomatis, menurutku ya terlepas dari Mimin pendukungnya si Christina, menurutku ya si Christina ini hanya mengambil haknya kembali yaitu Kota sang tunangannya. Cuman gini lebih seru sih. Jadi kalau kalian sadar, posisinya si Kota dan si Tojo itu sama, yaitu sama-sama pacaran dan sama-sama punya tunangan juga, dan sama-sama saling merahasiakan pertunangan mereka. Wah, plot twist yang sangat amat menarik ya Cis. Oke lah, janganlah kita habisin semua di part ini, oke? Kita udahilah pembahasan part 2-nya, dan akan kita lanjut di part 3-nya nanti. Bella jangan lupa like, comment, subscribe, and goodbye Cis.